Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita, membuat kita bersua, duduk, bersimpuh di salah satu rumah-rumah Allah dalam rangka apa hadirin? Bagi-bagi warisan. Nah itu, jangan sampai lupa bagi-bagi warisan. Maka orang yang tidak hadir dia yang rugi. Karena kita sedang bagi-bagi warisan sosok terbaik di dunia, manusia yang paling mulia. Semakin mulia kedudukan seorang manusia, maka warisannya semakin berkelas. Dan Nabi SAW bersabda, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan para nabi itu tidak mewarisi emas dan perak. Wa innama warathul ilma. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Soal pertama. Ujian hadirin, ujian. Soal pertama. Soal pertama. Tidak ada anugerah ujian. Saya sudah sebutkan belum Sabtu lalu? Yakin antum? Saya sudah sebutkan belum? Memang belum saya sebutkan. Hadirin, ujian hidup itu nggak ada WA-nya dari langit. Kita harus setiap kapan saja. Kita harus siap kapan saja. Dan sebaik-baik ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ikut metode Allah aja udah. Ya. Yang nyesal datang malam ini silakan menyesal untuk dirinya sendiri. Ya. Udah hadir, nggak usah baca-baca lagi, nggak ada gunanya baca. Tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Soal yang pertama. Sudah? Siap?
Tapi ada saudara-saudara kita masih lihat, antum lihat animo orang ingin ujian tuh, lihat hadirin. Itu. Atau mereka belum tahu apa yang akan terjadi dengan mereka. Ya, ada dua kemungkinan. Kita tungguin sejenak dulu. Sambil nunggu mereka, antum ada kata-kata terakhir hadirin. Oke, soal pertama. Kembali multiple choice, pilihan ganda. Yang pertama, tidak ada anugerah yang lebih tinggi dibanding kenabian. Tidak ada anugerah yang lebih tinggi dibanding kenabian. Dan tidak ada anugerah setelah kenabian yang lebih tinggi dari ilmu. Ucapan siapakah kalimat di atas? A. Sufyan bin Uyainah. B. Sufyan Ats-Tsauri. C. Sufyan bin Sutarjo. A. Sufyan bin Uyainah. B. Sufyan Ats-Tsauri. Dan C. Sufyan bin Sutarjo. Tidak ada anugerah yang lebih tinggi dibanding kenabian, dan tidak ada yang lebih tinggi dari kenabian, tidak ada yang lebih tinggi setelah kenabian kecuali ilmu. A. Sufyan bin Uyainah, B. Sufyan Ats-Tsauri, dan C. Sufyan bin Sutarjo. Nomor dua. Siapakah wali Allah dalam Al-Quranul Karim surat Yunus ayat 62 dan 63. Jadi siapakah wali dalam Quran surat Yunus ayat 63? A. Yang memiliki kemampuan gaib. B. Yang bertanggung jawab terhadap sebuah kelas. C. Beriman dan bertakwa. Dan D. Baik hati dan tidak sombong. Siapakah wali dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 dan 63? A. Yang memiliki kekuatan gaib. B. Yang bertanggung jawab terhadap sebuah kelas. C. Yang beriman dan bertakwa. Dan D. Yang baik hati dan tidak sombong. Soal ketiga, hadirin. Soal ketiga. Pilihlah pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Mentaati ulama tidak wajib. B. Mentaati ulama hukumnya sunnah. C. Mentaati ulama wajib tapi tidak mutlak. D. Mentaati ulama adalah fanatik. Inilah pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut ini. A. Mentaati ulama hukumnya tidak wajib. B. Mentaati ulama hukumnya sunnah.
C. Mentaati ulama hukumnya wajib tapi tidak mutlak. Dan D. Mentaati ulama adalah fanatik. Soal keempat, hadirin. Jika ulama yang mengamalkan ilmunya bukan seorang wali, maka Allah tidak memiliki wali sama sekali. Jika ulama yang mengamalkan ilmunya bukan seorang wali, maka Allah tidak memiliki wali sama sekali. Ucapan siapakah kalimat di atas? A. Imam Asy-Syafi'i. B. Imam Muhammad bin Idris. C. Imam Al-Muttalibi. D. Semuanya benar. Jika ulama yang mengamalkan ilmunya bukan seorang wali, maka Allah tidak memiliki wali sama sekali. Ucapan siapakah kalimat di atas? A. Imam Syafi'i. B. Imam Muhammad bin Idris. C. Imam Al-Muttalibi. Dan D. Semuanya benar. Yang kelima, sifat penuntut ilmu di dalam kata yaltamisu dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan dalam rangka yaltamisu ilmu, memiliki makna A. cerdas, B. baik, C. tawadu, dan D. berani. Jadi sifat penuntut ilmu di balik kata yaltamisu dalam sebuah hadis memiliki makna A. cerdas, B. baik, C. tawadu, dan D. berani. Dan D. berani. Yang keenam, seorang tokoh muda dan pakar terbaik dalam halal dan haram. Seorang tokoh muda dan pakar terbaik dalam halal dan haram. A. Abdullah bin Umar. B. Abdullah bin Abbas. C. Abu Musa al-Ash'ari. Dan D. Mu'adz bin Jabal. Seorang tokoh muda dan pakar terbaik dalam halal dan haram. A. Abdullah bin Umar. B. Abdullah bin Abbas. C. Abu Musa al-Ash'ari. Dan D. Mu'adz bin Jabal. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Letak ilmu di dalam hati, bukan di kepala. Letak ilmu di dalam hati, bukan di kepala. Kesimpulan di atas didukung oleh banyak dalil. Di antaranya A. Surat Al-Ankabut ayat 49. B. Surat Al-Ankabut ayat 59. C. Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan D. Surat Al-Ankabut ayat 79. Letak ilmu itu di dalam hati, bukan di kepala. Kesimpulan di atas didukung oleh banyak dalil. Di antaranya A. Al-Ankabut ayat 49, B. Al-Ankabut ayat 59, C. Al-Ankabut ayat 69, dan D. Al-Ankabut ayat 79.
kita masuk ke sesi koreksi hadirin. Ya. Kenapa wajah-wajah antum jauh dari suasana optimistis hadirin? Ya. Yang pertama, tidak ada anugerah yang lebih tinggi dibanding kenabian, dan tidak ada yang lebih tinggi setelah kenabian kecuali ilmu dan fikih atau ilmu. Ucapan siapakah? Ucapan di atas. A. Sufyan bin Uyainah, B. Sufyan Ats-Tsauri, atau C. Sufyan bin Sutarjo. Ada yang C? Sufyan bin Uyainah. Itu maksudnya benar kan ya? Ekspresi benar, Masya Allah. Benar-benar salah. Ya. Nomor 2, siapakah wali dalam Quran surat Yunus ayat 62-63? A. Memiliki kemampuan gaib, B. Bertanggung jawab terhadap sebuah kelas, C. Beriman dan bertakwa, dan D. Baik hati dan tidak sombong. Apa hadirin? Apa? Ya, C. Beriman dan bertakwa. Baik hati dan tidak sombong bisa, tapi belum komprehensif dan tidak tercantum dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Adapun bertanggung jawab dalam sebuah kelas itu wali juga, tapi wali kelas hadirin. Wali juga. Karena Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi ternyata wali itu beriman dan bertakwa. Dan kita punya kesempatan untuk jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3. Pilihlah pernyataan yang benar. A. Mentaati ulama tidak wajib. B. Mentaati ulama hukumnya sunnah. C. Mentaati ulama wajib tidak mutlak, dan D. Mentaati ulama adalah fanatik. Apa hadirin? Ya, C. Mentaati ulama wajib sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jama'ah, tapi tidak mutlak. Apa perinciannya? Selama tidak bertentangan dengan dalil yang sharih, dalil yang qat'iud dalalah. Adapun kalau terjadi khilaf para ulama, maka orang awam memilih ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad. Jadi ini pelajaran buat kita. Orang awam ikuti ulama. Orang awam ikuti ulama. Bukan berijtihad sendiri. Bukan komen sendiri. Bukan tarik kesimpulan sendiri. Padahal nggak pernah baca buku-buku para ulama. Padahal tidak tahu kaidah usul fikih. Tidak tahu umum, tidak ada khusus, tidak tahu masalah-masalah ijma, tidak tahu masalah-masalah khilaf, tidak tahu bahasa Arab, maka dia tidak boleh berfatwa hadirin sekalian. Bahkan tidak boleh menyalahkan. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan juga dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, orang awam tidak bisa menyalahkan ahli ilmu, kecuali jika orang awam ini cross-check ke ahli ilmu yang punya ilmu yang matang. Karena sekali lagi kita harus kembali kepada ulama. Kita harus kembali kepada ahli ilmu.
Dan kita orang awam ikut mereka. Kecuali jika terbukti keliru, jika terbukti salah. Bagaimana contohnya banyak sekali dalam masalah ini. Contohnya banyak sekali. Abu Hurairah pernah salah dalam masalah apakah junub membatalkan puasa apa tidak ketika masuk ke dalam waktu subuh dan dia belum mandi. Dan itu diklarifikasi oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Lalu Abu Hurairah rujuk dari pandangannya. Umar bin Khattab dalam masalah membatasi mahar. Lalu Ibnu Abbas dalam masalah nikah mut'ah. Dan banyak para ulama keliru hadirin sekalian. Dan itu biasa. Itu biasa. Parameternya apakah rujuk kepada kebenaran atau tidak. Dan ketika misalnya ulama kita atau ahli ilmu atau guru kita keliru, maka kita tidak boleh mengikuti beliau. Kita hormati, kita muliakan, tapi tidak boleh fanatik, tidak boleh mengikuti dengan tidak mempedulikan kesalahannya. Kalau salah, maka kita ucapkan apa yang dikatakan Ibnul Qayyim, Syekhul Islam, Habibun ilaina walakinnal haqqa ahabu ilaina minhu. Ibnul Qayyim mengatakan, guruku ini Syekhul Islam. Kami sayang sama beliau, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Itu hal yang perlu kita camkan ketika Nusair tidak mau mengikuti perintah Muawiyah. Apa kata Nusair hadirin? Kata Muawiyah, bukankah, bahasanya secara makna, bukankah engkau punya hutang budi kepada diriku dan engkau harus bersyukur, berterima kasih kepada saya dan saya minta Anda berangkat. Lalu apa kata Nusair? Bagaimana saya bisa berterima kasih kepada engkau dengan cara mengkufuri nikmat pihak yang lebih berhak untuk mendapatkan rasa terima kasih saya. Lalu kata Muawiyah, siapa pihak tersebut? Kata Nusair, Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muawiyah, udah kalau begitu nggak usah ikut. Lihat gimana kedewasaan dari Muawiyah. Ya udah kalau gitu nggak usah taat sama saya. Jadi maksud Nusair, saya nggak sependapat dengan engkau. Ini keliru nih. Ini keliru. Jadi beliau mengatakan, saya tahu saya harus berterima kasih kepada engkau. Engkau banyak jasanya kepada saya. Tapi bagaimana saya berterima kasih dengan cara mengkufuri nikmat pihak yang lebih tinggi lagi daripada engkau. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, di sana ada penghormatan hadirin. Di sana ada akhlak, di sana ada adab, tapi di sana juga ada ketegasan. Di sana tidak ada kefanatikan. Kalau salah, salah. Dan kita sudah sebutkan ucapannya siapa hadirin sekalian? Minggu lalu. Syekh Ahmad Syakir. Ketika beliau mengatakan, saya nggak pernah merasa sesak, merasa kesal, merasa sebal kalau dikritik. Karena ilmu adalah amanat. Senang. Ulama tuh senang ketika misalnya ada kritikan yang ilmiah. Dan merasa sesak hati ketika dikritik adalah sebuah gururul ilm, tertipu dengan ilmunya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oke, jadi wajib tapi tidak mutlak. Kalau ternyata tidak sesuai dengan dalil, maka kita tidak boleh ikuti. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jika ulama yang mengamalkan ilmunya bukan seorang wali, maka Allah tidak memiliki wali. Ucapan siapa ini hadirin? Semua benar hadirin sekalian. Karena ini ucapan Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, dan Imam Al-Muttalibi,
Loh katanya di buku Imam Syafi'i. Ya, karena nama asli Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. Dan di antara nama panggilan beliau Al-Imam Al-Muttalibi. Dan kita sudah sebutkan sebuah buku, Makna Qaulil Imam Al-Muttalibi, Idza sahal hadithu fahuwa madhabi. Semua benar hadirin. Gampang ini ujian ya Allah. Semua benarlah. Yang kelima, sifat penuntut ilmu di balik yaltamisu dalam hadis adalah A. cerdas, B. baik, C. tawadu, dan D. berani. Ya, C. tawadu. C. tawadu. Nah, itu kan udah pernah diujikan. Kita ujikan lagi hadirin. Kita ujikan lagi, karena ini hal penting. Ingat yaltamisu, apa makna yaltamisu? Siapa bisa terangkan secara bahasa? Lini belakang. Lini belakang. Lini belakang masih nengok horden itu loh, saya agak bingung. Udah jelas paling belakang, masih nengok horden. Ya Allah, emang manusia. Mana lini belakang? Lini belakang, angkat tangan. Ya. Ya. Lini belakang, kenapa antum angkat tangan? Betul, dapat 2. Belakang tuh relatif, betul banget beliau tuh. Ya, Masya Allah. Kenapa di belakang? Ya saya belakangnya dia Pak Ustadz, gitu katanya. Benar, cerdas tuh beliau gitu. Belakang kan relatif, tergantung kita lihat dari mana. Dapat ya, apa? Yang apa ya jawabannya? Masya Allah, double, dapat 2. Beliau, antum namanya siapa? Septian. Jazakallah khair Septian. Mana itunya? Ada kan? Oke, siap. Jadi yaltamisu adalah permintaan sesama jenis tapi yang meminta posisinya di bawah pihak yang diminta. Jadi ini menunjukkan kita dalam belajar harus terus merasa diri rendah. Nggak boleh ada kesombongan. Nggak boleh ada keangkuhan. Sekali lagi, atmosfer dunia ilmu adalah atmosfer kerendahan. Makanya Nabi Musa ditegur sama Allah ketika mengatakan bahwa beliau adalah manusia paling berilmu di dunia, padahal secara konten benar, secara substansi benar, tapi tidak layak seorang atau tidak layak kita mengatakan kita alim, kita berilmu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib. Yang keenam, seorang tokoh muda dan pakar terbaik halal dan haram. A. Abdullah bin Umar, B. Abdullah bin Abbas, C. Abu Musa al-Asy'ari, dan D. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Semua nama-nama besar, semua ulamanya sahabat, tapi yang paling pakar halal dan haram kata Nabi SAW adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, pertanyaan terakhir. Dan ini pertanyaan yang paling tos-tosan bagi mayoritas yang hadir. Letak ilmu di dalam hati bukan di kepala. Siapa yang Alan Kabut 49? Angkat tangan. Alan Kabut 49. Masya Allah. Alan Kabut 59. 59. Masya Allah. Alan Kabut 69. Masya Allah. Masya Allah. Alan Kabut 79. Ya. Alan Kabut cuman sampai 69. Itu. Mushaf dari mana? Dari 79. Ya Allah. Masya Allah. Ini berarti PR kita banyak hadirin sekalian. Ya Allah, Alan Kabut 79. Ya. Dan yang benar 49. Masya Allah. 49. Masya Allah. 49. Ya. Kayak banyak yang benar semua ya hadirin. Ya, yang
benar semua dan salah satu bisa mengambil hadiah di luar ya, begitu selesai. Benar semua atau salah satu? Begitu. Iya. Isya berapa? Isyanya. Iya, dan ada kendala apa hadirin sekalian? Kendalanya? Khususnya yang Al-Ankabut 79, ada kendala apa? Ya, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi letak ilmu itu di dalam hati. Fi suduril ladzina utul ilma, di dalam dada orang-orang yang berilmu. Itulah penjelasan para al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di buku catatan kita. Dan itulah ilmu yang merubah. Bukan hanya ilmu yang menjadi sebuah wawasan. Ilmu yang menjadi ensiklopedi. Kita tahu banyak orang atau banyak teman-teman kita. Mereka tahu, sholat Jumat itu wajib, mereka tahu. Bro, lo gak sholat Jumat? Bukankah sholat Jumat wajib? Ya gue tahu sholat Jumat wajib. Tapi kenapa dia gak berangkat? Karena ilmunya di sini. Hadir. Punya ilmu? Punya, dia tahu. Berarti kan dia punya ilmu. Tapi enggak ini. Karena yang merubah seluruh anggota badan jadi baik, kata Nabi SAW, "Idza soluhat soluhal jasadu kulluh." Kalau hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau hati rusak, semua rusak. Walaupun kepala pintar hadirin. Walaupun di kepala ilmunya luas, hafal, retorika bagus, segala macam jago. Tapi kalau hati sudah rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua akan rusak. Nggak sujud, nggak ada waktu untuk zikir. Tapi kalau diajak debat jago, diajak bicara lautan hadirin sekalian. Tapi nggak ada implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ilmu itu tidak diejawantahkan di dalam kehidupan dia sehari-hari. Kenapa? Karena di kepala, bukan di hati. Nah ini PR besar kita hadirin sekalian. Bagaimana memindahkan dari kepala ke dalam hati. Memindahkan dari kepala ke hati. Dan salah satu cara yang terpenting dalam masalah ini adalah amalkan ilmu kita. Amalkan. Paksa diri ini untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Maka pengamalan itu akan membuat ilmu itu mengalir dari kepala ke dalam hati. Ya, kita sholat isya terlebih dahulu, lalu kita lanjutkan pada sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menuntaskan bab yang pertama tentang keutamaan ilmu dan ulama dan keutamaan mengajar dan belajar. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua dalil yang kita pelajari dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW, dari perkataan-perkataan para ulama, pertanyaannya, apa sih goalnya nih bab? Jadi sebelum kita melangkah ke bab kedua, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah kepada kita?
apa harapan para ulama ketika membawakan bab ini? Apa tujuan kita pelajari bab ini selama berbulan-bulan? Kesimpulannya yang pertama hadirin, tujuan kita belajar bab ini, dan bab ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah agar tertancap di dalam diri kita konsep memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Terpatri di dalam jiwa kita bahwa ilmu itu mulia, ilmu itu agung, ilmu itu tinggi. Dan itu pesan yang sangat mudah ketika kita baca dalil demi dalil yang disampaikan oleh penulis. Ketika seseorang membaca surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka yang terpatri di dalam benaknya bahwa ilmu itu tinggi, ilmu itu mulia. Lalu ketika dia mempelajari surat Ali Imran ayat 18 bahwa pihak yang berhak bicara tentang agama hanya 3 pihak, Allah, lalu malaikat, dan ahli ilmu, maka dia akan paham bahwa ilmu ini gak main-main. Dan ulama itu punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia baca hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berikan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan pahamkan dia terhadap agama. Ini menunjukkan ilmu itu tinggi hadirin. Belum lagi dia baca hadis al ulama warathatul anbiya, para ulama ahli waris para nabi. Lalu dia baca lagi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lalu dia baca lagi wal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan orang yang berilmu itu yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya memohonkan ampun untuk kesalahan-kesalahannya, termasuk ikan-ikan yang ada di perairan. Semua riwayat yang kita baca dan kita pelajari itu memberikan sebuah pesan yang jelas, pesan yang clear, pesan yang gamblang bahwa ilmu itu mulia hadirin. Ilmu itu mulia dan Anda harus muliakan ilmu. Ilmu itu agung, Anda harus agungkan ilmu. Karena kenapa ini penting? Karena sukses atau tidaknya kita hijrah, sukses atau tidaknya kita dalam dunia ilmu, tergantung bagaimana pengagungan kita terhadap ilmu. Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan sebuah kaidah, fa inna hadzal 'abdi minal ilmi mauqufun 'ala hadzi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalih. Sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu itu tergantung bagaimana hatinya memuliakan dan mengagungkan ilmu. Jadi bagian seorang hamba dari ilmu itu tergantung bagaimana hatinya memuliakan dan mengagungkan ilmu. Ini kaidah hadirin sekalian. Ulama nggak mengatakan bagiannya terhadap ilmu tergantung daya ingatnya. Tidak, mereka nggak bilang demikian. Bagiannya terhadap ilmu tergantung kecerdasan. Enggak. Mungkin secara konten ya, tapi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mengubah, ilmu yang membuat kita ditolong, dibantu, dan diberkahi oleh Allah, itu tergantung pengagungan. Bukan kecerdasan. Bukan sebatas rajin, enggak. Pengagungan. Pengagungan. Pemuliaan. Al-Imam Az-Zarnuji menyatakan, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih
illa bita'zimil ilmi wa ahli. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Jadi kecuali dengan mengagungkan ilmu, hadirin. Kalau nggak akan bisa. Mungkin pintar, mungkin cerdas, mungkin ujian bisa jawab, tapi dapat berkahnya enggak. Mungkin dikagumi oleh banyak orang, tapi berkahnya tidak. Dan ilmunya nggak ada manfaatnya. Ini kaidah para ulama. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam, karena masalah ini penting banget. Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi dalam kitabnya Al-Musnid Al-Jami, ketika beliau membahas tentang ilmu, bab terakhir, kalau nggak salah bab terakhir, bab fi i'dhamil ilm. Beliau tulis bab khusus, bab mengagungkan ilmu itu. Mengagungkan ilmu. Kalau kita ingin sukses dalam dunia kajian, dalam pertakliman kita, agungkan hadirin, agungkan, muliakan. Kita harus merasa ilmu itu di atas. Jadi sampai ada bab khusus oleh Imam Ad-Darimi. Bab fi i'dham al-ilm, bab mengagungkan ilmu. Dan itu harus terlihat dari hal yang paling kecil, dari cara kita duduk, dari cara kita mencatat, dari cara kita menyimak. Itu harus atmosfernya tuh pengagungan, pengagungan, pengagungan. Pada saat kita berjalan di majelis, pada saat kita memperhatikan, itu atmosfernya adalah pengagungan. Kalau nggak gagal hadirin. Ini yang terbaik yang bicara demikian. Ini pakar-pakar yang menyelami samudera ilmu itu bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Itu mengatakan demikian. Parameternya bukan kuatnya daya tangkap Anda, pintarnya Anda, cerdasnya Anda, enggak. Ilmu Anda tergantung bagaimana Anda mengagungkan. Bagaimana mengagungkan. Kalau Anda bisa mengagungkan, Anda akan dapat ilmu. Kalau enggak. Kalau enggak, kita akan gagal. Jadi semua yang disampaikan oleh para ulama dalam bab ini tujuannya untuk itu. Kita harus agungkan ilmu, itu harga mati. Makanya Al-Imam Ibnu Jamah membawakan di bab pertama, bukan bab terakhir. Karena bab-bab berikutnya itu ditentukan bagaimana kita mengagungkan ilmu. Bab-bab berikutnya, lalu nanti kita masuk misalnya ke kitab fikih atau misalnya kitab akidah yang lain, itu tergantung bagaimana Anda mengagungkan ilmu. Kalau nggak akan dapat. Mungkin teori tahu, wawasan jago, tapi nggak bermanfaat dalam kehidupan dia. Nggak bermanfaat buat dia, buat keluarganya, buat rumah tangganya berantakan, ribet-ribet sana, mis sana, karena nggak ada pengagungan. Karena tidak ada pengagungan. Yang pertama sebelum yang lain, agungkan dulu ilmu. Agungkan ilmu. Ini menentukan sukses atau tidaknya kita dalam belajar. Dan sukses atau tidaknya belajar kita menentukan keistiqomahan kita dalam berhijrah. Keistiqomahan kita dalam bertahan, dalam bersabar. Karena kita udah bahas ayatnya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda tidak tahu ilmunya dari masalah yang Anda hadapi. Nah ilmunya pengagungan hadirin. Pengagungan. Kita harus agungkan ilmu. Bukan agungkan pematerinya. Ilmunya yang harus diagungkan. Orang tuh gak boleh sama ketika masuk ke majelis ilmu dengan masuk ke tempat-tempat yang lain. Harus beda. Makanya kita harus ingatkan terus. Gak boleh berisik, gak boleh ngobrol. Karena gak akan dapat ilmu, gak akan.
mau hafal 15 juz, mau 30 juz, mau penampilannya udah syar'i banget, nggak akan dapat ilmu. Ini bukan saya mengatakan, ini ulama-ulama kita yang menjelaskan. Harus ada marwah, kita harus menjaga marwahnya ilmu. Agungkan, 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 maka kita akan dapat. Maka kita akan dapat hakikat dari ilmu itu sendiri. Makanya Pak, kaidah para ulama Pak, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah gak akan muliakan dia dengan ilmunya. Gak akan. Walaupun pinternya luar biasa, Allah akan jatuhkan dia. Jadi itu hal yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Muliakan, muliakan, dan muliakan. Makanya kita sudah jelas, sekilas jelaskan, dan nanti ada babnya secara khusus bagaimana duduknya para ulama, bagaimana duduknya malaikat Jibril di majelisnya Nabi SAW. Duduk iftirash, hadirin. Duduk iftirash itu duduk paling bagus di dunia ilmu. Duduk di antara dua sujud. Kira-kira kalau antum duduk itu bisa berdiri lagi nggak pas bubaran? Aku tuh hadirin. Semutan dah. Kenapa? Karena duduk itu duduk yang salah satu duduk terbaik. Gimana nggak terbaik? Wong dipilih oleh Allah pada saat sholat. Di antara gaya duduk dari segala bentuk gaya duduk di dunia. Kan gaya duduk itu yang Allah pilih dalam ibadah sholat. Karena pemuliaan. Walaupun tidak wajib. Gitu loh. Dan ada duduk apa? Duduk bersila juga boleh. Tapi apa sih filosofinya? Pengagungan, hadirin. Itu semua tentang pengagungan. Makanya Al-Imam Zarnuji mengatakan, ini semua tentang pengagungan, itu aja. Tentang pengagungan. Kalau Anda agungkan, Anda akan dimuliakan. Anda akan dimuliakan. Karena ilmu bukan konten, tapi ilmu manfaat dan keberkahan. Agungkan ilmu tersebut. Dan keutamaan yang kita pelajari masih sangat sedikit. Barang siapa yang mau membahas lebih panjang lagi, silakan buka misalnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama, karangan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ada lebih dari 100-an keutamaan ilmu yang diangkat oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi poin yang paling penting adalah bagaimana kita mengagungkan dari cara kita bicara, cara kita bersikap, cara kita berinteraksi. Harus ada pengagungan dan pengagungan. Karena ini diturunkan oleh Allah, berasal dari firman-firman Allah, dan berdasarkan hadis Nabi SAW, bagaimana kita nggak mengagungkan. Itu pesan yang pertama dari bab yang pertama. Pesan yang kedua, hadirin sekalian, adalah memuliakan ahli ilmu. Makanya kan babnya, bab Fadlil ilmi wa ulama, bab keutamaan ilmu dan ulama, dan keutamaan mengajar dan belajar. Maka pesan yang kedua, bagaimana kita memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Jadi memuliakan ahli ilmu itu bagian dari keberkahan, bagian dari syarat untuk mendapatkan ilmu. Makanya saya lanjutkan ucapan Al-Imam Az-Zarnuji, i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bih illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustadhi wa tawqirih. Ketahuilah sesungguhnya penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya, walaupun hafalannya banyak, walaupun pintar, walaupun cerdas, kecuali dengan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu, dan memuliakan gurunya dan benar-benar menghormatinya. Bahkan pakai bahasa wa ta'zimil ustadz, mengagungkan ustadznya dan memuliakan ustadznya. Itu harga mati. Itu kata para ulama kita. Itu Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama madhab Hanafiyah.
dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim. Bagaimana kita nggak memuliakan ahli ilmu, sedangkan Allah angkat yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Makanya ulama mengatakan, siapa Anda kalau Anda jatuhkan ahli ilmu? Allah aja yang punya alam semesta ini mengangkat mereka. Kok bisa-bisanya Anda jatuhkan? Anda lebih hebat dari Allah. Allah aja, Rabbul Alamin, yang punya semuanya, itu ngangkat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Kalau Allah angkat, ya mbok ya tahu diri kita hadirin. Ya kita angkat juga. Kita muliakan. Bukan kita hancurkan karakternya, kita bunuh karakternya. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh, apalagi ulama-ulama, ahli-ahli ilmu yang senior-senior, yang hidupnya memperjuangkan sunnah Nabi SAW, gak boleh dijatuhkan. Gak boleh digibahi, difitnah. Kalau salah, tutup aibnya dan bicarakan yang baik-baik. Oh, Allah yang angkat. Makanya kata Syekh Sulaiman Ruhaili, apa kata beliau? Jangan sampai kita lebih jelek daripada binatang. Binatang aja, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma'. Binatang aja kata Nabi itu memohonkan ampun. Jadi binatang itu kalau ada ahli ilmu, itu kalimat yang meluncur dari lisan mereka atau dari diri mereka hanya Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni kekeliruan beliau. Pokoknya kalimat indah, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Itu binatang, sampai ikan-ikan yang ada di perairan. Lalu Anda bisa jelek-jelekin dia, Anda kok bisa jatuhkan dia, Anda kok bisa rendahkan dia. Berarti Anda lebih hina daripada binatang. Binatang aja gak berani jatuhkan ahli ilmu. Kalimat yang meluncur dari lisan mereka adalah istighfar. Istighfar kata Nabi SAW. Makanya Al-Imam Zarnuji membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala apa kata Ali bin Abi Thalib? Sepupu Rasulullah SAW dan khalifah yang keempat. Kata beliau, ana abdu man allamani harfan wahida. Saya ini hamba, bayangkan bahasanya abdun, hamba sahaya bagi orang yang mengajarkan saya sebuah ilmu, harfan wahidan. Beliau pakai baca hiperbola, satu huruf gitu loh. Jadi jangankan satu paragraf, satu huruf. Tapi maksudnya adalah sebuah ilmu. Insya'a ba' wa insya'a istarqa. Kalau guru saya mau, dia bisa jual saya. Bayangkan bahasanya. Dan kalau guru saya mau, dia bisa jadikan saya pelayannya, hamba sahayanya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, saya ini udah terserah apa guru saya deh. Disuruh berangkat, suruh pergi, suruh datang. Diomelin. Jangankan, saya dijual deh. Kan hamba saya, mau dijual dijual deh. Saya siap dijual. Mau dipertahankan untuk ngelayanin beliau, ahlan wa sahlan, saya siap ngelayanin beliau. Itu prinsipnya orang-orang besar dalam agama kita hadir. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya mengikuti para sahabat. Nah ini konsep mereka. Memuliakan. Jadi kalau guru saya bilang, saya dijual. Bahkan Ali bin Abi Thalib bilang demikian. Dan kalau guru saya mempertahankan saya untuk mengabdi, untuk melayani, saya siap. Disuruh apa aja saya siap. Suruh pergilah, suruh loncatlah, suruh ngepel, suruh nyapu, suruh jungkir balik, suruh jemput, saya siap. Karena kenapa sampai Ali bin Abi Thalib demikian? Karena ini kuncinya hadirin. Syaratnya tuh kalau mendapat keberkahan ya begini. Gak bisa dengan gaya yang lalu kita hancurkan ahli ilmu. Bahkan orang yang kita belajar dengan beliau dijelek-jelekan. Gak bakalan berkah hadirin, gak bakalan. Itu kufur nikmat.
Dan kufur nikmat nggak ada yang namanya berkah. Kufur nikmat jelas Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kufur nikmat. Anda udah diajarin beliau, lalu Anda jelek-jelekan beliau. Anda dapat hidayat, irsyad dari beliau, lalu Anda kesel sama beliau, oh itu kufur nikmat. Kufur nikmat langsung ayat Allah yang berfirman, Inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Makanya kan para ulama mau dipukul sama gurunya, dia senang aja. Nggak baper, nggak pulang, nggak sebel, nggak. Tetap karena mereka mengharapkan keberkahan. Dan pukulan mendidik, bukan pukulan emosi hadirin. Jadi ini yang perlu. Jadi yang kedua adalah bagaimana memuliakan ahli ilmu. Karena di sini kunci keberkahan. Di sini kunci kebaikan. Di sini kunci kalau kita ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Dan itulah prinsip orang-orang besar. Adapun prinsip para pecundang, ngejelek-jelekin, ngejatuhin dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita camkan. Lalu yang ketiga, pesan yang terakhir hadirin sekalian. Pesan yang terakhir dari bab yang pertama, bab ini mencambuk kita untuk semangat belajar. Untuk siap berkorban untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Utamanya kayak begini hadirin. Utamanya kayak begini. Maka tidak ada alasan untuk tidak datang. Tidak ada alasan untuk ngeluh. Walaupun mungkin kurang kondusif. Walaupun mungkin gak nyaman. Gak ada apa-apanya hadirin. Saya dapat kabar AC di bagian ibu-ibu mati malam ini. Memang mungkin tidak nyaman atau mungkin ada yang di luar dengan ada spot-spot yang mungkin panas. Yang pertama kita bersyukur kepada misalnya manajemen masjid atau DKM masjid. Terus yang kedua, ini nggak ada apa-apanya hadirin. Ini nggak ada apa-apanya. Saya ingin tanya sekali lagi, kalau ada pembagian duit setiap orang yang datang di masjid ini dapat 700 juta. Pas kita ngumpul AC mati. AC mati. Kita datang jam 8:30, AC mati ini. Semua mati AC. Terus kata panitianya, mohon maaf, pembagian ditunda sampai jam 12 malam. Gitu loh. AC mati. Ditunda jam 12 malam. Bagi yang kecewa silakan pulang, pintu masjidnya ada di sebelah sana. Kira-kira ada yang beranjak nggak hadirin? Gak ada udah. Gak ada. Bertahan, istiqomah tuh hadirin. Iya, 700 juta. Pak itu keringetnya ini, biasa mas. Kayak mandi sauna aja, sauna. Mas udah pernah ke sauna belum? Belum kan? Biasa ini. Gitu. Itu 700 juta. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Bilang kepada mereka wahai Muhammad, bergembiralah karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia dan rahmat dari Allah. Karunia ditafsirkan iman, rahmat ditafsirkan Al-Quran. Jadi Allah suruh kita gembira ketika kita dapat satu ayat dari Al-Quran. Dapat maknanya, dapat tafsirnya, dapat keutamaannya, dapat fawaidnya. Kenapa? Wa khairun mimma yajma'un. Karena satu ayat dari Al-Quran itu lebih baik, lebih mahal daripada seluruh yang mereka kumpulkan hadirin.
seluruh yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar. Seluruh yang mereka kumpulkan itu satu ayat yang kita pelajari lebih baik. Semua mereka yang mereka semuanya gabung, manusia gabung, itu tuh. Kita nggak usah bicara semua manusia lah hadirin. Satu manusia aja, satu manusia, tapi namanya Pak Bill misalnya gitu hadirin. Itu loh. Nama panjangnya Bill Gates misalnya, satu orang tuh duitnya berapa hadirin? Satu orang. Allah berfirman semua mereka ngumpulin. Ini satu orang. Kita nggak usah bicara semua manusia, satu orang. Tapi namanya Pak Jeff misalnya. Itu berapa duitnya tuh hadirin? Antum kenal nggak Pak Jeff? Itu tangga Pak Ustadz. Oh, enggak. Itu berapa duitnya? Itu duitnya hampir 2000 T. Satu orang. Ini dua orang tadi gabung, itu udah berapa duitnya? Allah bilang, itu lebih baik daripada seluruh manusia mengumpulkan harta. Gak ada apa-apanya hadirin. Kenapa kita nggak bertahan? Kenapa kita, aduh berat ya, aduh nggak enak, nggak kondusif. Kenapa buru-buru pulang? Kenapa pulang pas sesi tanya jawab misalnya? Kecuali yang uzur hadirin. Aduh, kok seneng banget temennya di smash hadirin. Tenang aja. Kecuali yang uzur. Dan kita husnudzon, kita baik sangka. Kalau mau pulang karena ada ini, pasti ada keperluan yang mendesak. Tapi kalau kita nggak ada keperluan mendesak, atau bisa ditunda, kenapa kita nggak cari? Bisa jadi sesi tanya jawab itulah yang menyelamatkan kita dari api neraka hadirin. Kita nggak tahu. Jadi itu yang buka pintu hati kita. Kita nggak pernah ngerti. Tapi yang pastinya jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Abul Abbas Ta'lab. Apa kata beliau? Ma faqadtu Ibrahim al-Harbi min majlisi lugatin wala nahwin khamsina sanah. Saya tidak pernah absen dari majelisnya Ibrahim al-Harbi, al-Imam Ibrahim al-Harbi dalam kelas atau majelis bahasa dan ilmu nahunya selama 50 tahun. Gak pernah absen. 50 tahun. Itu bisa dicek dalam Mu'jamul Udaba. 50 tahun. Al-Imam Jarir, beliau mengatakan jalastu ilal Hasan sab'a sinin lam akhru minha yawman wahidan. Saya duduk di kajiannya Al-Hasan selama 7 tahun dan gak pernah absen sama sekali. Gitu loh. Jadi kalau antum gak bisa jadi Al-Imam Tha'lab, minimum jadi Imam Jarir ya. 7 tahun gak pernah absen. Itu. Ini absennya 4 bulan. Kayak cuti melahirkan, gimana hadir? 7 tahun, sekali kajian gak pernah absen. Kenapa? Tahu keutamaan. Ini intinya. Oh iya, besar keutamaannya nih. Diberkahi sama Allah. Gak pernah absen. Nah, absen hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan isi waktu dengan ilmu, dengan ilmu, dengan ilmu. Hobi baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Al-Allamah, pakar nahu besar, Muhammad bin Ahmad Abu Bakar Al-Khayyat, Al-Baghdadi, itu yadrus jami'a awqati, itu setiap waktunya isinya belajar aja. Hatta fit tariq, itu kerjanya baca. Sampai lagi jalan baca. Lagi jalan baca. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena hobi baca dimanapun, bahkan sampai jalan. Wa kana ruma saqata fi jufrin fi jurfin au khawtan daba. Itu beliau ini udah sering, kalau bahasa kita, nyusruk ke got hadirin gitu, atau ketabrak kendaraan gitu loh. Kan baca jubrak gitu, tiba-tiba got di depan. Udah pernah nyemplung ke kali hadirin, bayangin. Saking baca, jatuh hadirin. Baca terus tuh. Ketabrak gitu loh. Tapi kalau beliau, ini zaman dulu kan ketabrak ini apa namanya, ontak hadirin. Ya tuh jangan coba-coba LRT, RT, misalnya janganlah. Apalagi kereta listrik, janganlah. LRT ya, yang lagi uji coba tuh jangan sekali-sekali deh. Jadi sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi maksudnya itu mereka tuh bisa gitu, kenapa? Tahu keutamaan. Gue baca dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Didoain, kan gitu. Kan kita udah bilang, jumlah ikan teri berapa hadirin? Gitu. Jumlah ikan betok berapa? Ya Allah. Masih ada ya ikan betok ya? Ikan cupang tuh ya Allah hadirin. Banyak tuh. Itu beristighfar buat kita. Dan mereka berani hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga kita nggak hitung-hitungan sama ilmu. Ilmu ini receh di tengah-tengah kita. Padahal kan mahal. Itu lebih mahal daripada harta yang dikumpulkan seluruh manusia. Tapi kita nggak berani keluar duit untuk menuntut ilmu. Syu'bah mengatakan, man talabal hadith aflas, barang siapa yang benar-benar belajar ilmu hadith, dia akan bangkrut. Itu kata Syu'bah. Kalau benar-benar kita jadi penuntut ilmu, tuh modal harus berani keluar. Terus duit harus berani keluar. Itu kalau benar-benar. Ini penuntut ilmu yang ori-orinya, bukan yang KW1 super, bukan. Tapi benar-benar ori gitu loh. Berani keluar uang. Bukan berani keluar uang, siap bangkrut kata Syu'bah. Dan beliau terapkan dalam diri beliau, bi'tu tista ummi bisab'ati dananir. Aku ini udah menjual baskom ibuku 7 dinar hadirin. 7 dinar. Bayangkan. 1 dinar 4,25 gram emas. Benar, coba. Siapa di antara antum sudah jual baskom ibunya? Kan belum hadirin. Dan jangan ya. Jangan jadi zohiri juga gitu loh. Tapi lihat pesannya apa gitu loh. Pesannya. Itu belum seberapa. Ada sebuah testimoni dari Al-Imam Ibn Hisham, Khalaf bin Hisham. Beliau katakan begini, ushkila alayya babun minan nahwi, fanfaqtu thamanina alfa dirhamin hatta hadaqtuhu. Aku nggak ngerti satu bab dalam ilmu nahwu. Satu bab saya, kok nggak ngerti-ngerti ya. Akhirnya beliau lakukan segala cara agar bisa ngerti itu bab. Dan total uang yang beliau keluarkan 80.000 dirham. Gitu. Antum nggak kagum sih? Biasa aja ya. Bukan biasa Pak Ustadz, nggak ngerti. Berapa sih? Berapa tuh 80.000 dirham? 1 dirham misalnya kurang lebih 60.000 hadirin. Berarti berapa tuh? 4,8 M. Satu bab. Satu bab ilmu 4,8 M. Maka jadi ulama. Gitu. Kita nggak berani keluar uang. Makanya istiqomah jadi orang awam. Orang awam, terus orang awam, terus orang awam. Nggak berani keluar uang.
Pengennya gratisan, pengennya gratisan, pengennya gratisan. Kan harus ada modal, akomodasi harus ada modal, beli buku, datengin ulama A, datengin ulama B, butuh uang hadirin. 4,8 M. Satu bab jadi ulama. Kenapa? Bagi orang yang nggak ngerti ilmu, mahal, gila, masa 4,8 M bro. Loh, dia bawain deh tuh, Yunus 58. Nah ini, lebih berharga daripada harta seluruh manusia jika mereka mengumpulkannya. Gak ada apa-apanya 4,8 M. Kan tadi kita udah bilang, satu orang aja kalau namanya Pak Jeff, udah 2000 T sendiri. 4,8 M modal. Balik keuntungan 2000 T. Siapa yang bilang mahal? Murah itu hadirin. Murah. Kita nggak tahu keutamaannya, jadi bilang mahal, mahal, mahal. Murah. 4,8 M dapatnya 2000 T. Itu kalau 2000 T. Allah katakan mimma yajma'un, dikumpulkan oleh mereka semua. Kalau kita mau nggak? Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Harus berani. Maka berkah tuh kita. Berkah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu 3 pesan penting hadirin dari bab 1. Dan dengan demikian berakhirlah bab 1 dan kita akan masuk ke pasal berikutnya. Belum masuk ke bab 2 tapi ada sebuah pasal yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya kembali ingin mengingatkan kita semua bahwa beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari-hari istimewa, hari-hari yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di sisi Allah yang Allah ciptakan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang mulia. Ada 4 bulan yang mulia. Dan 4 bulan itu disabdakan oleh Nabi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, wa Rajabu Mudhar. Dan bulan Rajab. Dan bulan Rajab ada di hadapan kita. Maka maksimalkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Singkan lagi lengan baju kita dan persiapkan lagi kita untuk mengambil kesempatan ini karena semua amal ibadah yang dikerjakan di bulan Rajab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan semua dosa yang kita kerjakan di bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa diambil dari tafsir Abdullah bin Abbas dalam surat Taubah ayat 36 di atas. Dan silakan lakukan amalan apa saja. Selama ada sunnahnya dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan amalan yang ditekankan oleh para ulama adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa hadirin. Memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Dan ini diterapkan oleh para sahabat dan para salaf. Ada banyak ulama yang berpuasa di 4 bulan haram. Di antaranya Abdullah bin Umar. Di antaranya Hasan al-Basri. Di antaranya Abu Ishaq as-Sabi'i. Di antaranya juga Sufyan al-Thawri. Bahkan memperbanyak puasa di 4 bulan haram termasuk Rajab adalah madhab mayoritas para ulama. Ini madhabnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Jadi mayoritas para ulama mensunahkan kita untuk memperbanyak puasa di 4 bulan haram
dan 1 dari 4 itu adalah bulan Rajab. Namun nasihat sebagian seperti Imam Syafi'i agar kita tidak berpuasa full 1 bulan karena mereka nggak suka jika menyerupai puasa di bulan suci Ramadan. Jadi ada beberapa hari yang sengaja kita batalkan, manfaatkan, dan bukan hanya dapat keutamaan, kita juga akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu menghidupkan sunnah Nabi yang langka di masyarakat. Menghidupkan sunnah Nabi yang tidak populer dan tidak familiar, dan itu mendapatkan kredit poin tersendiri. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah, yang sudah langka, falahu ajruha, maka dia akan dapat pahala. Dan pahala orang-orang yang terinspirasi dengan dia dan mengikuti dia. Jadi kita akan mendapatkan pahala ibadah di bulan Rajab, lalu mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Nabi yang mulai langka atau yang tidak populer. Lalu yang ketiga, kalau ada teman atau saudara atau keluarga kita yang terinspirasi dengan amal ibadah kita, lalu kita share ilmunya, mungkin kita share videonya, maka kita dapat pahala dia juga. Sayang hadirin sekalian, manfaatkanlah amalan di bulan Rajab ini, dan di antara hikmahnya juga kata para ulama, ini adalah pemanasan dini sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Kita berada tinggal sisa 2 bulan, lebih beberapa hari saja dari Ramadan, maka lakukan pemanasan yang baik. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas ilmunya Ustadz wa iyyakum. Semoga semua kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kapan ujian Ustadz? Malam ini ujiannya. Kok masih nanya ya? Kapan ujian? Malam ini kita ujian. Ya. Atau kenapa nanya kapan ujian? Malam ini. Terus mungkin berikutnya juga. Kenapa? Mau nambah? Enggak. Oh ya. Enggak, belum puas kayaknya beliau itu. Nanti mungkin kita buat. Tapi bukan pertemuan yang akan datang. Terlalu ketebak kalau di pertemuan yang akan datang. Kita cari suasana lengah dulu baru kita ujian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya mengagungkan ilmu? Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih. Banyak cara dan ada bab khusus nanti. Ada bab khusus. Tapi poinnya adalah yang pertama, dalam hati kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa ilmu ini mulia, ilmu ini agung, ilmu itu tinggi, ilmu ini mahal. Dan caranya kita datang, kita perjuangkan. Kalau kita yakin bahwa ilmu ini agung, maka ketika jadwal kajian berbenturan dengan aktivitas-aktivitas lain yang keagungannya di bawah ilmu, kita harus berani memprioritaskan ilmu. Kan begitu namanya agung. Terus datangnya juga semangat. Nggak boleh suntuk tuh nggak boleh hadirin. Kan tadi surat Yunus ayat 58. Falyafrahu. Allah perintah kita gembira kalau dapat Al-Quran. Bukan suntuk, gembira. Terus gembira gitu. Nggak ada muka-muka galau, muka-muka depresi di kajian tuh. Nggak ada. Muka-muka ngantuk nggak boleh di kajian. Kan kata Allah falyafrahu. Gembira gitu. Ya muka-muka segar, fresh gitu harusnya. Terus cara duduk, gimana khidmat di majelis, dan lain-lain. Allah ta'ala misal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustadz, keluarga dan kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustadz, saya mau bertanya, saya di luar kota Jakarta Ustadz dan mengikuti kajian Ustadz melalui YouTube. Apakah ada adab khusus ketika mendengar kajian melalui streaming misalnya? Bolehkah menyaksikan kajian di YouTube dengan menggunakan celana pendek atau kaos dalam saja karena gerah? Sekian, jazakallah khairan. Ya, makasih banyak. Hadirin yang dirahmati, tergantung antum pakai baju buat siapa. Itu aja. Kalau kita pakai baju buat manusia, berarti ketika nggak ada manusia bebas kita. Tapi kalau kita berbusana yang baik, wardrobe kita bagus untuk mencari ridho Allah. Karena Nabi mengatakan innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah zat yang maha indah dan suka dengan segala keindahan selama nggak haram. Kan itu sabda Nabi ketika ditanya apabila ada seseorang yang suka pakai baju bagus dan pakai sepatu atau sendal bagus. Nabi katakan Allah zat yang maha indah dan suka dengan keindahan selama nggak haram. Kalau kita niatnya untuk Allah, walaupun ustadznya nggak ada, teman-teman nggak ada, di kos-kosan sendiri kita harus pakai busana komplit hadirin. Komplit gitu loh. Jadi dipakai sarungnya, terus yang bagus, baju koko gitu loh. Atau pakai gamis, oh pokoknya gitu. Udah duduk manis aja nganteng liatin handphone gitu loh. Loh beneran. Ibnu Umar itu pernah mengatakan, "Fallahu ahaqqu an yutazayyana lah." Allah tuh lebih berhak mendapatkan penampilan prima kita, gitu. Kayak ibu-ibu aja, dunia ibu-ibu kan kalau baca baca Quran di rumah sebagian, nggak semua, sebagian masih ada yang selalu pakai madhab dasteriyah, daster terus. Itu duit dari siapa? Dari Allah. Kenapa nggak pakai baju yang bagus? Kalau baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati seluruh penuntut ilmu dan umat Islam di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, ana terkena fitnah di lingkungan kantor yang kemungkinan besar akan merusak karir ana atau berujung PHK. Yang terbaik apakah ana tulus ikhlas memaafkan dan meridhoi si pemfitnah ataukah membiarkan saja dan jika beliau tidak minta maaf saya tuntut saja di hari akhir. Karena sepertinya pilihan kedua lebih menggiurkan. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, hadir. Enggak, kalau lebih menggiurkan yang pertama lebih menggiurkan. Tapi kan kita nggak bisa nuntut dong, kan kita mau transferan pahala dari dia. Hadirin, pahala memaafkan itu lebih besar daripada tuntutan kita pada hari kiamat. Lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Kalau kita dipecat di kantor, sekali lagi itu berarti bukan yang terbaik buat kita. Apalagi selama kita nggak salah ya. Jangan kita udah salah terus maksiat, terus ketika kena hukuman dari Allah kita dengan dalih mengatakan yang terbaik pilihan Allah tanpa ada introspeksi, istighfar, dan berusaha memperbaiki diri. Ini kan jelaskan di fitnah nggak salah, maka tenang-tenang aja. Yang membuat kita galau kalau kita berdosa hadirin. Kalau kita nggak berdosa, nggak mungkin kita dikasih keburukan sama Allah. Kan Allah mengatakan wal aqibatu lit taqwa atau wal aqibatu lil muttaqin. Ending pasti untuk orang yang bertakwa. Ending pasti untuk ketakwaan. Cuman kan Allah yang Allah kasih garansi, Allah pasti tolong kita.
Tapi Allah nggak pernah jelasin secara teknis bagaimana Allah tolong kita. Jadi udah nggak usah terlalu ribetin, pasti Allah tolong. Dan bisa jadi melalui the worst case yang kita khawatirkan, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Dan kita tahu dalam dunia bisnis atau di dunia ekonomi ada sebuah quote yang mengatakan di setiap krisis besar selalu lahir bilioner baru, kan begitu. Jadi ini halnya, dan dipecat di kantor itu hal yang biasa saja, dalam arti semua akan terus berjalan. Dan ingat hadirin, kita ini hidup di dunia memang untuk kehilangan dunia. Itu poinnya. Kan gitu konsepnya, kita hidup di dunia pada dasarnya untuk kehilangan dunia. Yang terpenting jangan sampai kehilangan iman, jangan sampai kehilangan ketakwaan, jangan sampai kehilangan orang-orang soleh. Itu. Jangan sampai kehilangan ahli ilmu, itu yang paling penting. Adapun itu, insya Allah akan ganti. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika seorang istri ingin meminta cerai pada suami dikarenakan khawatir kufur, tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri? Alasannya sudah bertahun-tahun istri hijrah sendiri, suami tidak menuntut ilmu agama hingga sekarang. Sering meninggalkan sholat wajib dan tidak membimbing istri dan anak-anaknya untuk berislam. Lalu sekarang suami meminta kemunduran istri dalam menjalankan syariat. Awalnya istri memenuhi, tapi lama-kelamaan istri semakin sulit mencintai suaminya karena besarnya keinginan istri dalam berislam secara kafah. Jika Zainab binti Jahash meminta cerai karena fisik dan ketidaksetaraan tingkat sosial diizinkan oleh Rasul, lalu bagaimana hukumnya meminta cerai dari suami yang agamanya seperti ini? Ya, terima kasih yang dirahmati oleh Allah. Pada dasarnya hadirin sekalian, jangankan suami agamanya begini, agamanya bagus saja, kalau istri khawatir kufur nikmat, dia boleh minta cerai dalam Islam. Kalau kita buka bab khulu di dalam ilmu fikih, di dalam buku fikih klasik atau buku fikih kontemporer, kita akan ketemu hadisnya istrinya Thabit bin Qais yang meminta cerai ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kalimatnya istrinya Thabit bin Qais? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, suamiku ini itu nggak ada cacatnya. Kalau kita lihat dari sisi agama dan akhlak. Thabit bin Qais hadirin. Thabit bin Qais itu khotibnya Nabi SAW. Dan Thabit bin Qais dijamin surga. Oh, luar biasa. Ibu-ibu di belakang, ada nggak suami ibu dijamin surga? Nggak ada. Ini Thabit dijamin surga. Kalau pengen tahu kisahnya, buka surat atau buka tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Dijamin surga. Ini suami dijamin surga. Datang ke Nabi minta cerai. Apa alasannya? Walakinni akhaful kufra ba'dal iman, kata beliau. Saya khawatir kufur nikmat. Jadi kata beliau, suami saya baik banget ya Rasul. Udah perfect deh kalau bagi saya. Tapi saya nggak cinta sama dia. Saya tidak cinta. Saya khawatir ketidakcintaan saya kepada beliau membuat saya kufur nikmat. Karena setiap pekerjaan yang dikerjakan setengah hati,
Kalau cinta kan all out hadirin, enak gitu loh. Tapi kalau orang udah nggak suka, khawatir kelepasan, khawatir lost control, khawatir meledak, dan saya nanti kufur nikmat. Boleh nggak saya minta cerai? Apa kata Nabi? Ataruddina hadiqatahu, apakah engkau siap mengembalikan maharnya, sebuah kebun yang beliau kasih dulu? Kata istrinya, siap ya Rasul. Diceraiin sama Nabi SAW. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu pernah terjadi. Dan suaminya dijamin surga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu masalah cinta itu penting dan masalah kufur nikmat itu penting. Jadi itu poinnya. Jadi bukan Zainab binti Jahash, tapi lebih ke istrinya Thabit bin Qais, mungkin lebih kena dalam masalah kufur nikmat. Tapi Zainab juga bisa dijadikan sampel. Dan intinya adalah bagaimana perceraian kita sesuai dengan jalur syariat dan sesuai dengan perhitungan syariat. Makanya Zainab binti Jahash itu cerai dengan Zaid bin al-Harithah. Habis cerai dapetinnya siapa hadirin? Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Jadi dan beliau cerai dengan orang baik juga kan. Ini kesayangannya Nabi kan Zaid nih. Dan yang pertama-tama kali masuk Islam. Ini suaminya wasabiqunal awwalun. Oh, istrinya suaminya sabiqunal awwalun, yang pertama-tama kali masuk Islam. Begitu cerai, dapetinnya siapa? Rasulnya langsung, subhanallah. Kenapa? Karena cerainya berkah. Itu poinnya. Gimana cara dapetin cerai berkah? Harus sesuai dengan hitung-hitungan syariat. Oleh karena itu kalau pertanyaan sesederhananya diperbolehkan, tapi saran saya ini masalah besar. Jadi coba tanyakan secara private dengan ahli ilmu secara langsung. Karena para ulama sangat hati-hati banget terhadap fatwa cerai. Itu jelas banget. Sebagian masyaikh waktu itu kalau ditanya tentang perceraian diarahkan ke forum khusus, tidak divonis di majelis umum seperti ini. Dan Imam Ahmad itu paling jaga kalau bicara tentang perceraian. Wallahu ta'ala alam. Tapi secara teori sebagaimana yang tadi saya katakan itu bisa-bisa aja. Tapi kalau mau eksekusi saran saya tanyakan dan musyawarahkan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala bisawab. Afwan Ustadz tanya, saya seorang akhwat yang bulan April ini tepatnya tanggal 5 April mau melangsungkan pernikahan. Namun Ustadz setelah semakin menuju hari H, saya berubah pikiran dan ingin membatalkan semuanya. Dengan alasan calon suami memang belum sepenuhnya bermanhaj salaf atau alusunnah. Terlebih dia dari keluarga besar yang notabene bukan alusunnah wal jamaah. Tapi lamaran sudah dilaksanakan Februari kemarin Ustadz. Awalnya saya terima karena calon suami sudah mulai mengikuti saya di manhaj ini, tapi setelah saya berdoa, meminta petunjuk kepada Allah, sepertinya Allah membuka lebih dalam pikiran saya untuk tidak meneruskan ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk bicara kepada keluarga untuk membatalkan ini agar tidak ada yang terluka? Dan apakah boleh saya membatalkan sepihak dengan alasan tersebut padahal sudah lamaran? Mohon pencerahannya Ustadz karena belakangan ana jadi galau karena ini. Ya galau lah, orang 5 April mau menikah. Semuanya udah. Ini kan ibu-ibunya udah jahit baju kan gitu ya. Iya tuh. Bukan beliaunya ya, tapi keluarga besarnya itu kan ibu-ibu udah beli bahan di Majestic atau Tanah Abang, udah ngukur-ngukur, udah seluruh keluarga udah disiapin tuh bajunya.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang perlu kita camkan. Dari awal jangan memaksakan. Dari awal ikutilah kaedah. Karena nggak mungkin Allah sama Rasulnya bohongin kita tuh nggak mungkin. Kalau nggak ikut kaedah mungkin pernikahannya sah, tapi pasti akan ada masalah. Pasti akan ada masalah. Dan kafaah dalam menikah itu penting hadirin. Itu dijelaskan para ulama-ulama madhab. Dan kaedahnya adalah kalau pernikahan itu mau terjaga kualitas agama calon suami minimum setara dengan calon istrinya. Minimum. Syukur-syukur kalau lebih di atas. Syukur-syukur kalau lebih. Dan itu kaidah para ulama fikih dari berbagai macam madhab. Jadi minimum setara. Syukur-syukur di atas karena suami pemimpin. Dan sampai pemimpinnya kualitasnya di bawah yang dipimpin. Dan ini yang terjadi. Dan kalau kita lihat dari alurnya, awalnya cenderung dipaksakan. Karena mungkin faktor-faktor lain. Lalu ketika dicoba dijalani ternyata benar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh pertanyaannya susah loh. Bagaimana caranya untuk bicara kepada keluarga untuk membatalkan ini agar tidak ada yang terluka? Susah banget, gak ada yang terluka hari gini. Kalau pertanyaannya gimana cara berbicara dengan keluarga dengan bijak mungkin masih bisa. Tapi kalau nggak ada yang terluka, oh susah hadirin. Itu berat hadirin sekalian. Oleh karena itu yang pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah. Terus yang kedua, perbanyak istighfar kepada Allah. Yang ketiga dalam kasus-kasus begini, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nikah mau ngapain? Jujur. Dan akui kalau kemarin khilaf, jangan cari-cari alasan dan seterusnya. Itu poin-poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara secara private dengan calon kita. Dan kalau bisa kayak gini, bicara dengan calon kita secara private, lalu nanti konferensi persnya ini keputusan hasil musyawarah bersama. Itu lebih bijak. Itu lebih bijak. Itu kalau calon kita mau. Tapi kalau calon kita udah marah duluan gitu loh, terus laporan ke sana sini ya udah, itu resiko hadirin sekalian. Resiko dan jawab dengan bijak, dengan taubat kepada Allah. Ini kesalahan kita. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah mengatakan ad-daf'u ashal minar rafa'. Mencegah atau menolak itu lebih mudah daripada mencabut atau mengusir. Itu kaidah hadirin. Ya simpel aja, ada orang datang bertamu di rumah kita, dia berdiri di depan rumah dan kita nggak nyaman sama dia. Lebih baik kita bilang di saat itu. Karena menolak dari awal itu lebih mudah daripada tuh tamu udah masuk ke rumah, terus kita usir, tuh lebih susah lagi. Lebih banyak lagi polemiknya. Maksud saya gini, kalau memang secara syariat ini tidak recommended, maka
Lebih baik akhiri pada saat ini. Karena secara hukum fikih diperbolehkan. Selama belum akad itu diperbolehkan. Selama belum akad semua masih bisa terjadi. Dan tapi kan udah lamaran. Lamaran itu janji. Titik. Bukan tidak boleh dibatalkan. Itu sebatas janji. Dan fungsi lamaran diantaranya untuk mengcancel kompetitor-kompetitor yang lain. Kan gitu ya. Iya beneran kan. Kan layak tuh. Kan nggak boleh kita melamar wanita yang sudah dilamar oleh saudara kita. Itu fungsinya. Jadi diblok. Itu fungsi lamaran. Tapi bukan harus jadi. Enggak. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Proses pernikahan itu butuh dinamika. Untuk apa? Untuk saling menilai calon pasangan kita. Orang baru terlihat bisa berenang itu ketika diceburin di kolam 3 meter hadirin. Gitu loh. Kalau dia berlenggak-lenggok pakai kacamata renang di bibir kolam atau loncat di kolam cetek yang sebetis, itu nggak kelihatan kemampuannya. Sama. Ini kita mau milih calon imam atau calon pasangan. Kalau misalnya proses pranikah lempeng aja, atau kalau ada masalah kolam cetek yang sebetis, itu justru bikin perlu hati-hati hadirin. Kita nggak tahu nih orang siapa, benar nggak dia baik. Justru salah satu hikmah, ada masalah besar seperti ini, itu akan menunjukkan siapa yang kita hadapi. Dan belum tentu batal loh, bisa jadi kalau bicara dengan calonnya, bisa jadi jalan. Bisa jadi calonnya tertarik gitu loh. Udah kalau gitu, kita satu visi misi aja, bisa jadi. Asal dihadapin. Asal dihadapi. Jangan kabur, jangan-jangan ngilang gitu loh. Keluar negeri sampai tanggal 6 April, ya repot hadirin. Jangan, hadepin. Dan saran saya, semakin cepat dihadapin, semakin bisa meminimkan luka. Semakin ditunda-tunda nih, besok aja. Oh semakin parah lukanya. Gitu. Jadi itu yang perlu kita camkan. Jadi masalah dalam proses pranikah, khususnya bagi kita yang belum terlalu mengenal atau tidak tahu sama sekali siapa calon kita, itu penting hadirin. Itu hikmah besar dari Allah. Kecuali kalau yang mau kita nikahi atau yang maju ke kita itu orang yang sudah kita kenal lama, yaitu aman. Oh kita tahu udah luar dalamnya kita tahu. Tapi kan mayoritas enggak gitu loh. Mayoritas yang sudah ngaji blank. Nah kalau enggak ada dinamika seperti ini, gimana kita bisa tahu orang? Itu penting. Dan banyak orang yang nyesal kan. Banyak orang yang ternyata kenyataannya beda dengan waktu proses. Kenapa? Di antaranya terlalu flat begitu. Makanya ini hal yang penting. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 9:10. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang bertanya walaupun gak dijawab-jawab, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bertanya menjalankan perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang terpenting proses, bukan hasil. Bisa jadi pertanyaan kita nggak pernah dijawab, tapi Allah kasih jawabannya dari sisi lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.